itu informasi tentang aset juga sangat bermanfaat untuk membuat pendataan aset daerah atau aset negeri dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset. Berikut adalah contoh penyajian informasi aset daerah dalam kerangka konsolidasi pemerintah daerah. Secara umum, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, atau surat berharga, baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Sementara itu, jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu 1. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah atau local government use asset. 2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik atau social use asset. 3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik. Aset daerah dan ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 1. Benda tidak bergerak atau real property meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, monumen atau bangunan bersejarah. 2. Benda bergerak atau personal property antara lain mesin, kendaraan, peralatan meliputi alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor, dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan, buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan atau barang transportasi seperti cadang, bahan baku, barang penolong dan sebagainya, serta kebutuhan berharga. Efektivitas dan efisiensi manajemen aset daerah juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan pengelolaan aset di pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi yang baik antara bagian terkait. Misalnya antara bagian kelengkapan, satuan kerja dan bagian keuangan atau BPKD. Secara skematik, lembaga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan seperti ini. Tugas dan kewenangan pejabat daerah yang terkait dengan pengelolaan aset daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengadaan Negara atau PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dan peraturan perundang terkait. Gubernur atau bupati atau wali kota selaku dalam kota pengelolaan barang milik daerah yang berwenang. Sementara daerah selaku pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas dan wewenang. Kepala SKPD selaku pengelola barang milik daerah punya tugas dan wewenang. Kepala SKPKD selaku pengelola umum daerah adalah kaitannya dengan pengelolaan aset daerah yang memiliki tugas dan wewenang. Kuasa BUD memiliki wewenang dan tanggung jawab. Dalam barang di masing-masing SKPD memiliki wewenang dan tanggung jawab. Biro bagian perlengkapan yang merupakan suborganisasi sekretariat daerah yang juga bertanggung jawab. Kemampuan aset merupakan salah satu dari empat unsur pada kemampuan pemerintah daerah. Tiga unsur kemampuan pemerintah daerah lainnya adalah kemampuan pemerintah, kemampuan pengeluaran kas, dan sistem kemampuan pelayanan kas. Kemampuan aset pemerintah daerah berisi tentang ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang, ketentuan mengenai pengadaan barang atau aset milik daerah dalam koridor. Pertama, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh pemerintah dan koordinasi oleh Komisi Perlengkapan Barang bertujuan untuk tertib administrasi dan analisa
Kedua, sumbangan, COD, pinjaman, dan dunia usaha. Ketiga, prosedur untuk pengadaan barang dimulai dari perencanaan penjualan barang oleh masing-masing SKPD dan diakhiri dengan melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. Yang keempat, pengadaan barang di daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur pengadaan barang adalah: pertama, satuan kerja perangkat daerah atau dan sebagai pengguna atau kuasa pengguna barang bertugas dan bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, penggunaan, penyimpanan, inventarisasi, mutasi, pengamanan, dan pengawasan dalam lingkungan daerah. Kedua, mengelola barang milik daerah sebagai pelaksana pembina dan pengelola barang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya standarisasi barang, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan atau perbaikan, penghapusan, penjualan, pemanfaatan, inventarisasi, dan pengendalian atau pengawasan barang daerah. Prosedur pemanfaatan. Ketentuan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagai berikut. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Kedua, mengenai prosedur tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi adalah: pertama, dalam rangka pengamanan dan keselamatan barang daerah perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi tentang para pemegang barang daerah. Prosedur perubahan status hukum. Ketentuan mengenai prosedur perubahan status hukum barang milik daerah adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan status hukum adalah tindakan hukum dan pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pendidikan barang daerah. Kedua, termasuk dalam tindakan ini adalah penghapusan barang dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan. Tukar berguling atau berislah adalah salah satu cara pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah. Prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak pada perencanaan atau penentuan anggaran modal, pada saat kemudian pemanfaatan rehabilitas sampai pada saat penghapusan aset. Perbuatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Pembinaan terhadap aset daerah. Pembinaan terhadap aset daerah mengikuti seluruh kegiatan yang dimulai dari inventaris aset milik daerah, pengamanan aset daerah, pemanfaatan aset daerah, penghapusan, dan revaluasi aset daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya